Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa di hari Senin pertama di Agustus 2026 ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang bulan ini dan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu karena kita mau terima pesan Tuhan di pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saatnya Tuhan bicara, mengawali hari yang baru, mengawali minggu yang baru, mengawali bulan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini tanggal 3 Agustus. Benar? 3 Agustus? Iya. 3 Agustus itu adalah hari kelahiran anak saya. Anak saya yang kedua lahir pada tanggal 3 Agustus. Jadi kalau boleh pagi hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak saya terkasih, anak saya yang paling luar biasa yang hari ini berulang tahun. Oh iya, tanggal 3 Agustus juga adalah hari ulang tahun Bapak Victor Manurung. Ya, tanggal 3 Agustus. Nah, mengawali hari ini dalam rangka ulang tahun, kita akan bicara Yesus sahabat setia. Ya, Yesus sahabat setia. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan demikian. Injil Yohanes 15 ayat 15 berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, luar biasa. Jadi kita ini bukan hamba yang terikat dengan hukum hamba dan tuan. Yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi Tuhan katakan kita ini sahabat. Ya, luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian mungkin punya sahabat begitu dekat, begitu akrab sampai hal-hal yang terkecil dari hidup kita selalu mereka juga tahu. Dan saat-saat kita sedang menghadapi masalah punya pergumulan seringkali sahabat ya diajak bicara, diajak curhat, diajak ya dilibatkan dalam pergumulan. Nah, kita ini ya punya sahabat yang bernama Yesus. Ya. Dan sahabat ini luar biasa. Dalam Ibrani pasal yang keempat, ya Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, ya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 ini bicara tentang sahabat kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Jadi sahabat, ya Yesus sebagai sahabat dan Yesus menganggap kita ini sahabat, ini bukan sahabat yang ya sekedar sahabat. Sahabat di dalam dunia ya walaupun akrab kadangkala sahabat itu ya masih ada batasnya. Bahkan bisa mengkhianati persahabatan. Nah sahabat kita yang bernama Yesus adalah sahabat ya sebagai imam besar yang dapat ya turut merasakan ya kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia tahu sahabat itu dia sebagai sahabat kita, dia tahu kondisi hidup kita. Ya. Karena apa? Karena dia sudah pernah merasakan, dia sudah masuk ya dalam masa-masa sulit. Ya, jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Kita ya sebagai sahabatnya Yesus, saya ingin katakan kita ini tidak pernah sendirian ketika kita menghadapi masalah dan punya pergumulan. Kesulitan itu pasti datang dalam hidup kita. Tapi saya katakan ada kabar baiknya. Ada kabar baiknya ketika kita mengalami kesulitan. Kita tidak menghadapi kesulitan itu sendirian. Karena kita punya sahabat. Dan sahabat itu pribadi imam besar yang sudah merasakan. Bahkan sebelum kita rasakan,
Dia sudah merasakan kesulitan kita, merasakan masalah kita, merasakan pergumulan kita, merasakan setiap hari-hari hidup kita. Nah, pagi hari ini apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang sahabat dan kita punya sahabat yang bernama Yesus Kristus. Yang pertama, ya, catat yang pertama, bercerita. Ya. Bawa semua bebanmu dalam doa. Karena sahabat kita yang bernama Yesus adalah sahabat yang suka dengar kita curhat. Amin. Kalau curhat di Facebook bahaya. Curhat di medsos bahaya. Curhat kepada orang lain, ceritanya nggak banyak, nggak panjang, bisa macam-macam bumbunya, ada bumbunya. Nah, maka itu di pagi hari ini, di awal hari yang baru, di awal minggu yang baru, di awal bulan yang baru ini, kalau kita punya masalah, mari kita bercerita kepada sahabat kita yang bernama Yesus. Yang kedua, apa? Yang kedua, selain kita cerita, curhat, yang kedua percaya. Ya, percaya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, khotbah di bulan lalu, di bulan Juli, ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 2, pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dikatakan kemudian dalam dalam ayat-ayat yang saya sampaikan pada hari Minggu lalu, ya, dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ya, harus percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita, akuilah dia dalam segala hal. Jangan bersandar. Jadi yang kedua, kita harus percaya. Ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan jabatan kita, jangan andalkan kekayaan kita, jangan andalkan pengalaman kita, andalkan Tuhan. Percaya, minta rahmat dan kasih karunia untuk kita bisa melewati hari-hari hidup kita. Yang ketiga, selain bercerita, percaya, yang ketiga ingat. Ya, ingat apa yang kita ingat? Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau dia sudah menolong dahulu, dia akan tolong kita hari ini. Amin. Kalau Tuhan sudah mengadakan mujizat menolong kita di waktu yang lalu, dia sanggup menolong kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan Agustus, dan ya dia juga sanggup menolong untuk bulan depan, untuk tahun yang depan. Jadi ingat, Yesus tidak pernah, ya, ingkar janji. Sebagai kalimat penutup di pagi hari ini, dunia boleh berubah, teman, sahabat boleh meninggalkan, tapi ada satu sahabat yang namanya Yesus. Dia setia di waktu senang, apalagi di waktu kita mengalami kesulitan. Mau lari kemana? Ya, dia tetap setia. Kita mau melarikan jauh dari Tuhan, dia tetap setia kepada kita. Jadi, ya, ke siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan Yesus ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami punya sahabat yang setia, yang bisa menjadi tempat kami curhat, yang dapat kami percaya dan andalkan, yang selalu kami ingat bahwa Tuhan selalu menolong hidup kami. Sertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang bulan ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, membawa kami dari kemenangan datang kemenangan. Aktivitas sepanjang hari Tuhan berkati, profesi, pekerjaan, apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Anak-anak yang kuliah, yang sekolah juga Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga sekalipun di rumah, damai sejahtera berkat Tuhan juga menyertai mereka sekalian. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka bulan yang baru, dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.